Bab 190 Tubuh Sejati Jiwa-Jiwa, Douluo Dalus Soul Land 2. Adegan aneh namun menakutkan ini bisa terlihat jelas dari langit. Kepala yang pecah menyerupai bunga merah darah. Sementara mereka menyilaukan, mereka layu seketika. Ketika mereka layu, itu juga berarti bahwa kehidupan para insinyur jiwa akan segera berakhir. Keterampilan apa yang mereka gunakan? Ada beberapa insinyur jiwa. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah leluhur jiwa. Namun, mereka semua langsung terbunuh oleh keterampilan jiwa yang aneh namun menakutkan ini. Kedua belah pihak terkejut ketika mereka menyaksikan darah yang mengalir dan kepala yang hancur berantakan. Pemuda yang telah membantah Huo Yuhao sebelumnya menjadi pucat karena ketakutan. Pikirannya benar-benar kosong sekarang. Satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah bagaimana mungkin bagi Huo Yuhao dan Wang Dong untuk memiliki kemampuan yang menakutkan meskipun mereka masih sangat muda. Keterampilan apa yang mereka gunakan? Apakah itu keterampilan jiwa fusi bela diri? Bergumam. Juzi menggigit bibirnya dan menyaksikan mereka berdua bergegas mendekat. Dia bersyukur saat ini. Mereka telah berhasil. Ada lebih dari 80 insinyur jiwa. Namun, para insinyur jiwa ini semuanya dengan cepat terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Tidak hanya kekuatan terbesar musuh dihilangkan, tetapi musuh juga diintimidasi. Pasukan yang mengepung gunung sekarang bergerak lebih lambat. Ini terutama terjadi pada pasukan di sisi insinyur jiwa yang terbunuh. Apakah itu kekuatannya yang sebenarnya? Kekuatan yang ia lepaskan dengan pasangannya. Slack Academy layak menjadi akademi terbaik di benua. Huo Yuhao, Anda telah menyelamatkan saya sekali lagi. Mengapa takdir membodohi saya? Kenapa aku melihatmu lagi? Air mata mengalir tak terkendali ke pipi Juzi. Huo Yuhao dan Wang Dong dengan cepat berjalan ke puncak gunung. Mereka tidak mengeluarkan suara, tetapi segera duduk bersila di tanah. Tangan kanan Huo Yuhao dan tangan kiri Wang Dong bertemu. Haodong Power beredar, dan Golden Light Left Arm Bone diaktifkan saat mereka dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka juga memegang botol susu dengan tangan mereka yang lain untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menunjukkan perbedaan antara jiwa bela diri mereka dan jiwa bela diri para insinyur jiwa di sekitar mereka. Mereka mengkonsumsi botol susu kelas 4 yang sama, tetapi mereka berhasil menyelesaikan menyerap kekuatan jiwa di dalam mereka dalam waktu setengah menit. Mereka berdua dengan cepat mengambil lebih banyak botol susu dan terus menyerap lebih banyak kekuatan jiwa. Itu tidak cukup untuk hanya menyerap kekuatan jiwa dalam botol susu. Tubuh seseorang harus cukup kuat untuk menahan tingkat penyerapan yang tinggi. Kalau tidak, efek samping mungkin timbul karena menyerapnya terlalu cepat. Tatapan Juzi menjadi dingin ketika dia berteriak pada para insinyur jiwa di sekitarnya, "Apa yang kalian semua lihat? Ambil posisi Anda dan bersiaplah untuk bertempur. Apakah Anda pikir musuh akan berhenti menyerang kita hanya karena insinyur jiwa mereka sudah mati?" Ya, insinyur jiwa yang rendah moral sebelumnya mulai menjadi bersemangat. Mereka menggunakan medan untuk menemukan tempat ofensif yang cocok. Mereka dipersiapkan secara defensif. Kemampuan Huo Yuhao dan Wang Dong tidak hanya mengalahkan insinyur jiwa musuh. Mereka juga meningkatkan moral para insinyur jiwa yang diperintahkan Juzi. Ketika mereka menyadari bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka dikelilingi oleh pasukan musuh, moral mereka sangat rendah. Mereka tahu bahwa pasukan mereka sendiri akan menjebak musuh dan menyingkirkan mereka. Namun, seperti yang Huo Yuhao katakan, berapa lama mereka bisa bertahan? Mereka tidak bisa. Namun kinerja dominan Huo Yuhao dan Wang Dong menyulut harapan mereka lagi. Tidak ada yang mau mati jika mereka bisa bertahan hidup. Selain itu, mereka berdua yang baru saja melakukan keajaiban ada di pihak mereka. Jika mereka mampu membunuh lebih dari 80 insinyur jiwa, sisa prajurit biasa tidak ada artinya bagi mereka. Semangat mereka tinggi dengan keyakinan seperti itu, dan botol susu mendukung mereka.
Juzi dan Keke saling memandang, dan mereka berdua menghela napas lega. Mereka tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat meningkat. Juzi tidak melihat Huo Yuhao lagi. Dia takut mempengaruhi emosinya. Dia mulai memerintahkan pasukannya dengan tenang dan menyesuaikan posisi mereka. Dia juga mengintip ke kejauhan. Bala bantuan mereka akan segera tiba. Huo Yuhao menutup matanya. Dia juga takjub dengan pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membunuh begitu banyak orang sekaligus. Meskipun ini adalah medan perang, itu masih berdampak padanya. Dia bisa mempertahankan ketenangannya selama pertempuran. Namun, beberapa fluktuasi emosional tidak terhindarkan setelah pertempuran. Dia masih ingat bahwa Penatua Mu telah memberitahunya bahwa dia perlu melangkah ke medan perang jika dia ingin mewujudkan rencana tentara tertinggi. Hari ini, dia telah melangkah ke medan perang. Terhadap ribuan pasukan musuh, ia harus melindungi mitranya dan menyelamatkan seseorang yang pernah menjadi temannya. Tekanan itu tidak membuatnya cemas, tetapi takut. Itu adalah ketakutan di tengah kegembiraan. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak lebih unggul dari lebih dari 80 insinyur jiwa hanya karena mereka telah menyelesaikan langkah mereka. Ini adalah hasil dari pemahaman sempurna Huo Yuhao dan kontrol terhadap pola pikir dan kondisi musuh. Pelajaran psikologis dari rencana tentara tertinggi mulai digunakan sekarang. Deteksi spiritualnya telah memungkinkannya untuk mengatakan bahwa para insinyur jiwa musuh santai setelah mereka menyelesaikan pengepungan mereka. Selanjutnya, mereka juga kehabisan setelah pengejaran yang panjang. Mereka tidak mengharapkan siapapun dari Kam Juzi untuk bergegas menyerang mereka begitu tiba-tiba di bawah keadaan seperti itu. Huo Yuhao telah mengeksploitasi kepuasan musuh. Dia dan Wang Dong bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika para insinyur jiwa bereaksi, mereka sudah bisa melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Perhitungan ini telah terbentuk dalam pikiran Huo Yuhao secara instan. Serangan instan kill-nya dengan Wang Dong juga dibangun di atas perhitungannya yang tepat. Pasukan musuh lelah dan terluka. Seiring dengan kecerdasan Juzi, dia telah secara akurat memperkirakan kemampuan musuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berhasil. Tentu saja, keterampilan jiwa fusi bela diri mereka sangat kuat. Ketika kemampuan mereka terus meningkat, keterampilan jiwa fusi bela diri mereka tumbuh bersama dengan budidaya mereka. Ini adalah bagian paling menakutkan dari keterampilan jiwa fusi bela diri mereka. Bagi seorang guru jiwa biasa, kekuatan keterampilan jiwanya dibatasi oleh penanaman dan kontrolnya. Selain itu, usia cincin jiwanya juga merupakan faktor penting. Namun, keterampilan jiwa fusi bela diri akan tumbuh lebih kuat sebagai kultivasi seseorang meningkat terlepas dari siapa dia. Tentu saja, itu tidak termasuk situasi luar biasa Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah leluhur jiwa, sementara Wang Dong adalah jiwa kaisar. Keterampilan jiwa fusi bela diri gabungan mereka bahkan tidak bisa dilawan oleh sage jiwa 7 cincin. Selanjutnya, mantra di tengah kehampaan, badai spiritual yang telah mereka lepaskan sebelumnya adalah serangan kekuatan spiritual menggunakan keterampilan jiwa. Arti sebenarnya di balik itu seperti versi serangan jarak jauh dari Sovereign's Discent. Itu bahkan dibentuk oleh kombinasi kekuatan Huo Yuhao dan Wang Dong. Spiritual Tempest menunjukkan kematian yang menakutkan. Insinyur jiwa kelas 4 dan kelas 5 itu telah meningkatkan kekuatan jiwa mereka menggunakan obat-obatan, sehingga fondasinya tidak stabil. Mereka juga tidak didukung oleh kekuatan spiritual yang stabil. Mereka semua dikejutkan sekali oleh shock spiritual lengkap Huo Yuhao dicampur dengan kekuatan ledakan Clear Sky Hammer. Pemogokan ini cepat namun efektif. Ancaman terbesar musnah dalam satu pukulan. Setelah terdiam beberapa saat, musuh menyerang lagi. Namun, moral mereka sangat terpengaruh. Ini terutama terjadi bagi mereka yang telah melihat insinyur jiwa dihancurkan. Mereka bergerak sangat lambat. Sayangnya, tidak semua orang dari pasukan musuh menyaksikan apa yang terjadi.
Beberapa prajurit yang datang dari arah yang berbeda meledak dengan cepat. Suara meriam jiwa dan sinar jiwa yang ditembakkan bergema berulang kali. Dengan botol susu dan semangat juang mereka yang tinggi, Juzi dan kelompoknya menolak kemajuan musuh sampai kemampuan terbaik mereka. Lampu bisa terlihat bersinar dari puncak gunung dari jauh. Mereka mencapai semua jalan kekam musuh dan menyebabkan ledakan-ledakan yang hebat. Kematian seorang insinyur jiwa di medan perang tidak bisa ditandingi oleh para master jiwa pada tingkat yang sama. Ini terutama terjadi terhadap prajurit biasa. Kerang meriam jiwa mendarat di antara pasukan musuh dan meledak, melepaskan bola-bola cahaya yang kuat. Para prajurit hancur total, darah menyembur, dan daging berserakan di mana-mana. Kekuatan ledakan meriam jiwa kelas 4 dapat menyebabkan kehancuran besar dalam radius 100 meter persegi. Setiap ledakan cukup untuk membunuh puluhan tentara. Sementara sinar jiwa lebih lemah, mereka lebih akurat. Ketika mereka melengkapi meriam jiwa, jumlah kematian musuh naik melebihi 500 dalam hitungan menit. Namun, serangan berulang kali juga menghabiskan kekuatan jiwa para insinyur jiwa. Panah yang digunakan tentara tidak berguna melawan para insinyur jiwa ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap insinyur jiwa begitu pelindung jiwa pelindung fisik digunakan untuk memblokir mereka. Gelombang pertama serangan musuh tertahan. Orang-orang di puncak gunung bersorak. Perintah tenang Juzi sangat efektif. Dia memegang benteng dengan kekeh di tengah. Mereka akan bergegas ke sisi manapun di bawah ancaman. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 6, yang terkuat setelah Huo Yuhao dan Wang Dong di medan perang. Jika kekuatan jiwa mereka diisi ulang sepenuhnya, 100 insinyur jiwa ini bahkan bisa menahan puluhan ribu tentara. Ini adalah pembantaian. Namun, itu karena musuh tidak memiliki alat yang dapat mengatasi alat jiwa mereka, dan sudah kehilangan insinyur jiwa yang bisa menekan mereka. Sebelumnya, mereka telah dilecehkan oleh para insinyur jiwa musuh. Ini telah mengalihkan terlalu banyak perhatian mereka, yang mengurangi efek alat jiwa mereka pada musuh. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget, "Lihat, bala bantuan kami telah tiba." Juzi menatap ke kejauhan, dan memang, pasukan melayang ke pandangannya dari jauh. Mereka mendekati dari segala arah. Suara membunuh bergema dan mengguncang langit. Strateginya umpan musuh sebelum menyergap mereka akhirnya berhasil. Musuh terperangah, karena mereka dikelilingi oleh pasukan tentara yang bahkan lebih besar. Namun, bendera kuning terang terangkat tinggi di kamp musuh pada saat ini. Seorang pria melompat dan berdiri dengan mantap di atas kuda besar. Dia mengibarkan bendera di udara, dan suaranya bergema di seluruh medan perang. Para pria di bawah Tuan Yang Mulia, dengarkan. Saya putra sulung Dewa Agung dan pewaris jabatannya, Jenderal Zhao yang dari Kadipaten. Saya akan memimpin semua orang keluar dari bahaya ini. Komandan pasukan di puncak gunung adalah tunangan putra mahkota Kekaisaran Sun Mun. Jika kita menangkapnya, pasukan musuh akan segera menyerah. Mereka tidak akan berani menyentuh kita. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Ketika dia berbicara, pria itu melompat ke kuda besar lain. Sambil memegangi bendera kuning cerah yang tinggi, dia langsung melesat ke puncak gunung. Jenderal Zhao yang ini tidak seharusnya memimpin pasukan dalam ekspedisi ini. Sepupunya yang lebih muda seharusnya memimpin pasukan. Dia secara khusus datang untuk memegang benteng untuk sepupunya yang lebih muda. Melihat situasinya menjadi kacau, ia tidak punya pilihan selain menyerang secara pribadi. Dia dengan cepat mengambil helm emas dan baju besinya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Saat dia menekuk bajunya dan bersiap untuk bertarung, dia juga menggunakan tindakan dan suaranya untuk meningkatkan moral pasukannya. Dia memiliki aura seorang jenderal. Tentu saja, alat jiwanya yang menguatkan suara juga memainkan peran besar. Insinyur jiwa di puncak gunung bersorak setelah mereka menyadari bahwa bala bantuan mereka telah tiba. Namun, mereka juga mendengar kata-kata sang jenderal.
Perhatian semua orang tertarik pada Juzi. Mereka tidak tercengang saat ini, tetapi mereka benar-benar tidak percaya. Mereka tidak berharap bahwa orang yang memerintah mereka dan bertarung bersama mereka di garis depan adalah tunangan putra mahkota saat ini. Juzi tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Sejak bergabung dengan militer, ia naik pangkat sebagai insinyur jiwa kelas 6. Dia juga tidak tahu bagaimana berita ini bocor, dan bagaimana pihak lain tahu identitas aslinya. Dia adalah orang yang menyusun rencana untuk menjebak musuh. Dia berani mengambil risiko seperti itu terlepas dari statusnya. Insinyur jiwa ini merasa ada sesuatu yang mencekik hati mereka. Mata Juzi berkilau dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa pasti ada mata-mata yang dekat dengan putra mahkota. Kalau tidak, identitasnya tidak akan terungkap dengan cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memandangi insinyur jiwa di sekitarnya. Dia berkata dengan suara berat, "Dia benar. Saya tunangan putra mahkota. Namun, saya juga seorang pejuang kekaisaran. Hari ini, aku akan hidup dan mati bersama kalian semua. Bala bantuan ada di depan kita. Kita harus berjuang untuk kelangsungan hidup kita. Kita harus menang, dan kita harus bertahan sampai bala bantuan kita tiba." Saat dia berbicara, dia memimpin serangan ke arah Zhao Yang. Keke berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Musuh ada di sini. Bahkan tunangan putra mahkota bersedia memberikan segalanya untuk kita. Apakah kita akan membiarkan mereka menyakitinya? Lindungi istri putra mahkota dengan hidup kita." Seorang insinyur jiwa muda berteriak dengan sekuat tenaga ketika dia mengangkat meriam jiwanya. Matanya menyembur dengan api ketika ia menembakkan meriam jiwa ke arah pasukan musuh. Semangat mereka terangkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melakukannya untuk keberanian Juzi dan harapan mereka untuk bertahan hidup. Hanya saja tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa Wang Dong dan Huo Yuhao sudah membuka mata mereka pada saat ini. Mereka saling memandang, dan Wang Dong berkata dengan lembut, "Tunangan putra mahkota." Huo Yuhao tertawa getir, "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, penjelasan semacam ini menjelaskan mengapa dia begitu misterius. Tidak peduli apa, aku berutang budi padanya hari ini. Adapun sisanya, mari kita tunggu sampai masa depan." Wang Dong mengangguk sedikit, "Melakukan apapun yang Anda inginkan." Huo Yuhao tertawa. Meskipun dia dikelilingi oleh pasukan musuh, dia menyadari bahwa dia tidak gugup sama sekali. Itu karena dia punya saudara lelaki dan seorang rekan yang mau hidup dan mati bersamanya di sampingnya sekarang. Di bawah panggilan Zhao Yang, pasukan pemberontak yang panik akhirnya menemukan pembebasan mereka. Sementara pasukan di puncak gunung perlu selamat, begitu juga mereka. Mereka tahu konsekuensi terjebak oleh pasukan kekaisaran. Untuk bertahan hidup, mereka perlu memberikan segalanya. Intensitas serangan mereka melonjak. Para prajurit yang sangat lapis baja dengan cepat mencapai lereng gunung dengan bantuan kuda. Mereka bahkan menyerahkan senjata mereka, alih-alih memilih untuk mengangkat perisai raksasa yang masing-masing dibawa oleh dua tentara ke lereng gunung. Lagi pula, lereng gunung ini tingginya kurang dari 200 meter. Gunung itu juga tidak memiliki keunggulan geografis tertentu. Pasukan akan mengelilingi sepenuhnya insinyur jiwa di puncak gunung. Meskipun meriam jiwa sangat kuat, meriam jiwa seseorang sangat terkuras. Botol susu kelas 4 tidak tahan lama. Selain itu, Juzi dan yang lainnya juga terluka dan lelah. Pada saat ini, mereka mengandalkan keinginan dan keberanian mereka untuk mempertahankan diri. Perisai raksasa tidak bisa menahan serangan kelas 4 dan meriam jiwa di atas. Namun, kehancuran meriam jiwa sangat berkurang oleh perisai raksasa. Pasukan musuh perlahan-lahan berjalan ke atas gunung. "Pindah. Saya akan melakukannya." Zhao yang berteriak. Dia berusia 36 tahun ini. Dia berada di puncak hidupnya. Tuan Yang Mulia telah memberontak dan ingin menciptakan adipati karena Zhao Yang.
Jika bukan karena fakta bahwa Zhao yang ambisius dan wilayah Tuan Yang Mulia itu seperti benteng, mengapa Tuan Mulia yang menua yang bahkan bukan seorang guru jiwa membuat panggilan yang begitu menentukan? Zhao yang adalah seorang jenius. Meskipun dia adalah bagian dari Kekaisaran Sun Mun, dia tidak pernah menyukai alat jiwa. Dia lebih tertarik mengembangkan kemampuannya sendiri. Dia mewarisi gen ibunya dan memiliki jiwa bela diri yang agak kuat, The Gold Bear kekerasan. Dia sudah menjadi sage jiwa meskipun usianya baru 36 tahun. Dalam hal kemampuan, dia selalu yang terkuat di antara semua orang di bawah Tuan Yang Mulia. The Glorious Lord bertanggung jawab untuk menjaga wilayah utara Kekaisaran Sun Mun. Pemberontakannya yang tiba-tiba menyebabkan kekaisaran terperangkap dalam kekalahan. Penjelasannya juga sangat sederhana. Dia hanya ingin mendirikan adipati, dan bahkan rela melipat gandakan upeti kepada kekaisaran. Dia hanya berharap untuk menerima pengakuannya. Kaisar Kekaisaran Sun Mun diganggu penyakit, dan telah kehilangan ketajaman yang pernah dimilikinya. Dia tidak terburu-buru untuk menggunakan kekuatan militer melawan Dewa Yang Mulia, karena dia takut akan reaksi seperti tindakan yang mungkin dipicu dari Heaven Do Empire dan Star Luo Empire. Namun, putra mahkota terus mengambil sikap keras, dan menjulukinya sebagai pemberontak yang perlu dibunuh. Itulah satu-satunya cara untuk mengintimidasi bangsawan kekaisaran yang telah diberikan tanah di kekaisaran. Akhirnya, putra mahkota berhasil mendapatkan pengakuan kaisar dengan bantuan Jing Hongchen dan cabang keturunan langsung. Militer, terutama terdiri dari pasukannya sendiri, juga dikirim keluar untuk memadamkan pemberontakan. Juzi, yang telah terlibat dalam banyak perang dan bahkan berperang melawan para penguasa jiwa di Laut Barat, juga bergabung dalam perang melawan para pemberontak. Dia telah mendapatkan cukup banyak pahala untuk menjadi pemimpin sekelompok kecil insinyur jiwa. Posisinya tidak bisa diremehkan. Di militer Sun Mun Empire, ada 4 divisi insinyur jiwa. Setiap divisi terdiri dari sekitar 1000 insinyur jiwa. 4000 insinyur jiwa ini adalah landasan Kekaisaran Sun Mun. Untuk dapat memimpin 100 insinyur jiwa ini, posisi Juzi sebanding dengan pemimpin divisi infanteri. Jika 100 insinyur jiwa dimanfaatkan secara tepat, mereka dapat mengubah hasil perang. Juzi juga menyadari mengapa ada sekelompok insinyur jiwa mengejar mereka setelah mendengarkan Zhao Yang. Insinyur jiwa itu mungkin adalah kartu truf terakhir yang tersisa dari Lord Glorious. Sekarang mereka telah dihancurkan. Mereka kemungkinan akan meraih kemenangan jika mereka bisa bertahan. Pasukan pemberontak tidak mungkin memiliki chip lebih lanjut yang bisa mereka gunakan. Pemikiran Zhao yang juga sangat sederhana. Setelah kekaisaran dengan tegas menolak upeti mereka, menyebut mereka sebagai pemberontak dan bahkan membawa militer melawan mereka, ia menyadari bahwa mendirikan kadipaten di Kekaisaran Sun Mun adalah hal yang bodoh. Perkemahan The Glorious Lord berantakan sekarang. Alasan mengapa mereka pergi habis-habisan hari ini dan mengirim insinyur jiwa mereka serta seluruh pasukan adalah karena mereka ingin menangkap Juzi, yang mereka temukan adalah tunangan putra mahkota dari informasi orang dalam. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Juzi. Dia hanya ingin menangkapnya hidup-hidup dan menggunakannya sebagai chip untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Sun Mun. Dia secara alami tahu bahwa Su Tianran bertanggung jawab. Dia sudah memikirkan rencana pelarian untuk dirinya sendiri. Tuntutannya juga tidak masuk akal. Dia bersedia untuk menyerah dan menyerahkan kekuatan militernya. Yang dia minta hanyalah menjaga tanah dan kekayaannya. Namun, semua ini hanya mungkin jika dia bisa menangkap Juzi. Kalau tidak mungkin dia bisa bernegosiasi dengan kekaisaran. Militer kekaisaran juga telah menemukan niat Zhao Yang. Pasukan di sekitarnya dengan cepat bergegas ke bantuan Juzi. Saat ini, itu adalah pertempuran waktu untuk kedua belah pihak. Saat Zhao Yang berteriak, dia memasukkan bendera kuning terang ke tanah dan mengeksploitasi kekuatan elastis dari tiang bendera untuk menembak dirinya sendiri ke depan ke puncak gunung. Ketika dia meledak ke depan,
dia mengambil tombak dari seorang prajurit di sampingnya dan melemparkannya ke depan. Tombak panjang itu terbang ke puncak gunung seperti sambaran petir. Itu berhasil menahan sejumlah besar senjata yang datang dari puncak gunung. Zhao yang tidak memiliki semacam jiwa bela diri di bawah standar. Dia adalah sage jiwa 7 cincin sejati. Dia tiba-tiba berteriak, dan dia melepaskan baju zirahnya dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dalam ukuran, dan tingginya langsung melonjak hingga lebih dari 2 meter dan 20 cm. Otot-ototnya yang berkembang memisahkan bajunya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam tiba-tiba bangkit dari kakinya. Moral dari pasukan Dewa Agung melonjak ketika mereka melihat 7 jiwanya berdering. Mereka mengikuti jenderal mereka saat mereka berlari ke atas gunung. Tekanan besar menyebabkan para insinyur jiwa di puncak gunung mulai menyerah. Pasukan musuh tampaknya tidak peduli dengan kehidupan mereka ketika mereka bergegas ke atas gunung. Meriam jiwa dan sinar jiwa tidak mampu lagi menekan pasukan musuh secara komprehensif. Sudah ada beberapa prajurit yang berhasil mencapai puncak gunung, dan beberapa insinyur jiwa jarak dekat mulai bertarung dengan mereka. Zhao Yan berhasil melihat Zhu Zi dalam jubah prajurit putihnya, terus-menerus mengeluarkan bom jiwa oranye. Zhu Zi secara alami melihatnya juga. Dia tampak agak pucat pada saat ini. Kekuatan jiwanya telah terkuras terlalu banyak, dan dia benar-benar dihabiskan sekarang. Bala bantuan sedang mengisi. Mereka sudah membunuh jalan mereka dari belakang para pemberontak, tetapi ada terlalu banyak tentara dari pasukan Lord Glorious. Mustahil untuk membunuh mereka semua dalam satu tembakan. Zhao yang terlalu cepat. Ketika dia berada sekitar 50 meter dari puncak gunung, dia mulai menerima rentetan serangan dari para insinyur jiwa. Namun, dia sangat kuat, memegang perisai raksasa di masing-masing tangan. Saat dia memblokir serangan, kecepatannya tidak berkurang. Biarkan aku melakukannya. Keke berteriak, dan heavy lightning cannon-nya mengarah ke Zhao Yang. Dia menuangkan semua kekuatan jiwanya, dan sambaran petir yang kuat berkumpul di laras meriam. Indera Zhao yang sangat akurat sebagai sage jiwa. Dia bisa merasakan ancaman yang akan segera terjadi, dan dengan cepat melemparkan perisainya ke puncak gunung. Mereka diarahkan ke Keke. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertamanya dan ketiga menyala dengan cerah. Cahaya keemasan muncul di kulitnya. Bukan hanya itu, tetapi ia juga memperluas ukurannya. Otot-ototnya yang berkembang membuatnya tampak seperti Stormbear sungguhan. Keterampilan jiwa pertamanya adalah tubuh emas, dan keterampilan jiwa ketiga adalah Berserk. The Goldbear kekerasan memiliki sedikit garis keturunan Dark Golden Terror Claw Bear. Itu juga salah satu yang terkuat di antara semua jiwa bela diri tipe beruang. Ia mahir dalam pertahanan dan pelanggaran, dan memiliki kekuatan besar juga. Keke menggertakkan giginya dan mengabaikan 2 perisai besar yang dia lemparkan padanya. Dia menembakkan kenon petir berat. Cangkang meriam jiwa ungu kebiruan setinggi 1 kaki ditembakkan ke arah Zhao Yang. Baut petir menyala, dan udara mulai berubah. Para prajurit bahkan tidak perlu menghubungi petir sebelum mereka mati. Ketika kilat melewati mereka, mereka langsung berubah menjadi abu. Zhao yang mendengus dan mengulurkan tangan kanannya ke sisinya. Dia meraih seorang prajurit lapis baja sebelum melemparkannya ke atas. Dia telah melepaskan keterampilan jiwanya untuk membingungkan Keke. Kenapa dia mencoba melawan kenon petir kelas berat 5 dengan tubuhnya? Sebuah ledakan luar biasa mengguncang udara, dan banyak prajurit langsung hancur berantakan. Sebuah bola cahaya ungu kebiruan meledak di udara, dan gelombang kejut yang kuat membuat ratusan orang berdiri. Ketika kilat melintas, para prajurit di sekitar ledakan semuanya berubah menjadi abu pada saat yang sama, atau dikirim terbang dengan lemas ke udara. Zhao yang tidak mundur bahkan di hadapan gelombang kejut, menolak gelombang kejut dengan paksa. Namun, dia juga terkejut menemukan bahwa Keke masih hidup bahkan setelah dia melemparkan perisai padanya. 2 sosok muncul di depannya.
Kedua perisai raksasa itu dipegang dengan mantap di tangan seorang pria muda. Remaja itu hanya berdiri di sana, tapi dia menekan Zhao Yang dengan keras. Tekanan ini tidak datang dari kemampuannya, tetapi dari semangatnya. Zhao yang pernah ke Radiant City sekitar 6 tahun sebelumnya, dan bertemu Su Tianran di sana. Pada saat itu, Su Tianran telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saat ini, pemuda ini memancarkan aura yang persis sama dengan Su Tianran saat itu, tetapi bahkan lebih mengesankan. Siapa dia? Zhao yang berada di sisi lain gunung sebelumnya, dan belum melihat kelompok insinyur jiwanya dihancurkan. Ketika berita itu sampai kepadanya, pasukan kekaisaran sudah tiba. Zhao yang tidak tahu bahwa ada dua individu kuat di sisi Juzi yang telah memusnahkan seluruh kelompok insinyur jiwa. Ya, orang yang menangkap kedua perisai itu adalah Huo Yuhao. Perisai itu berat, dan terlempar dengan kekuatan besar. Namun, mereka terlempar ke atas, dan kekuatan mereka berkurang seiring jarak. Selain itu, Huo Yuhao memiliki Wang Dong di sampingnya. Saat mereka menggabungkan Hao Dong power mereka dan dia melepaskan jiwa bela diri pamungkasnya, mudah baginya untuk menangkap sepasang perisai. The Ice Empress, Pincers meraih kedua perisai dengan mantap. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri pada saat ini, atau mereka tidak akan bertahan. 4 cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Insinyur jiwa di sekitarnya terkejut. Itu semua cincin jiwa 10 tahun. Huo Yuhao melemparkan kedua perisai itu kembali ke arah pasukan musuh. Tangan kanannya menutupi dahinya, dan dia menutup matanya. Cincin putih yang tampak aneh mulai naik dari kepalanya ke langit. Hanya Wang Dong, yang telah bergerak di belakangnya dan menekan tangannya ke belakang, tahu bahwa Huo Yuhao menutupi dahinya untuk menutupi cahaya yang datang dari mata takdir. Halo putih naik sekitar 10 meter sebelum mulai menyebar di sekitarnya. Setelah itu, lingkaran cahaya turun lagi. Lingkaran putih berguling hampir 100 meter menuruni gunung. Saat itu membasuh pasukan pemberontak, mereka semua runtuh seperti gandum. Setelah itu, mereka meluncur menuruni bukit dengan lemah. Hanya Zhao yang tersisa di medan perang sekarang. Lingkaran putih itu juga menyentuh Zhao yang merasakan gelombang kelemahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya pada tingkat yang intens sebelum dia berhasil mempertahankan keinginan bertarungnya dan menjaga agar tidak terpengaruh oleh kelemahan ini. Keterampilan jiwa apa itu? Itu bukan serangan massal, tapi skill jiwa tipe kontrol massa. Enfeeblement sangat kuat sehingga para prajurit bahkan tidak bisa mengangkat baju besi mereka sendiri setelah terkena dampaknya. Apakah dia seorang guru jiwa tipe kontrol? Dia terkejut saat melihat Huo Yuhao. Dia tidak bisa mengerti bagaimana leluhur jiwa 4 cincin dengan hanya 4 cincin jiwa 10 tahun mampu melepaskan keterampilan jiwa yang bisa melumpuhkan ribuan tentara, mengirim mereka berguling dan jatuh menuruni bukit. Serangan Huo Yuhao berhasil membuat ruang bernapas untuk Juzi dan yang lainnya. Tentara kekaisaran tidak bisa dianggap enteng. Bukan hanya Juzi dan tim insinyur jiwanya yang terlibat dalam perang ini, ada lebih dari 5 tim yang terlibat. Ini adalah jumlah pasukan terbesar yang bisa diaktifkan oleh Su Tianran. Dia ingin menyelesaikan misi ini dalam sekali jalan. Ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rencananya. Manajemen senior di militer kekaisaran Sun Mun tahu identitas Juzi, tetapi tidak berdaya karena dia bersikeras memimpin pasukannya secara pribadi. Bagaimanapun, dia mewakili putra mahkota. Selain itu, dia hanya tunangannya, dan mereka belum menikah. Sementara mereka menyetujui keinginannya, mereka masih harus melindunginya. Keturunan langsung putra mahkota tahu bahwa tidak ada yang seharusnya menyentuhnya kecuali putra mahkota, dan dia juga orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Kalau tidak, dia tidak akan memilihnya sebagai istrinya. Dia bahkan akan menjadi istri resminya, dan ratu yang akan datang. Itulah sebabnya 4 tim insinyur jiwa lainnya adalah bagian dari bala bantuan yang datang.
Mereka datang menggunakan alat jiwa tipe terbang dan melemparkan bom jiwa otomatis ke bawah, meniup pasukan pemberontak terpisah. Ini membantu mengurangi tekanan pada orang-orang di atas bukit. Zhao yang tahu bahwa peluangnya semakin tipis. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia harus menangkap Zhu Zi. Kalau tidak, putra mahkota tidak akan pernah mengampuni dia. Waktu tidak akan menunggunya. Dia membenturkan dadanya dan mengeluarkan raungan marah. Cincin jiwa kelimanya juga mulai bersinar terang. Insinyur jiwa di puncak gunung kehilangan target mereka yang lain setelah Huo Yuhao menggunakan enfiblement, jadi mereka akan memfokuskan semua serangan mereka pada Zhao Yang. Namun, aumannya menyebabkan mereka semua, selain dari Huo Yuhao, Wang Dong, dan Zhu Zi, jatuh ke tanah. Bahkan Huo Yuhao dan dua lainnya sedikit pusing ketika mereka diserang oleh aumannya. Suara mendengung terus terdengar di telinga mereka dan mereka terhuyung-huyung. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mengalami keterampilan jiwa sonik seperti ini. Dia sedikit tersesat saat ini. Ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia hanya merasakan kekuatan jiwa Zhao yang melonjak ke kepalanya. Zhao yang mengambil kesempatan ini untuk maju. Dia tidak langsung ke Zhu Zi, tetapi pergi setelah Huo Yuhao sebagai gantinya. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya master jiwa tipe kontrol di medan perang. Jika dia ingin menangkap Zhu Zi, dia harus menyelesaikan Huo Yuhao terlebih dahulu. Sebagai sage jiwa 7 cincin, ia menyadari bahwa Huo Yuhao harus memiliki cara untuk menyembunyikan warna-warna jiwanya berdering setelah kejutan sesaat dari mengalami enfiblement sebelumnya. Tapi itu bukan yang penting. Masalah penting adalah bahwa Huo Yuhao tidak mungkin lebih kuat darinya, karena ia masih sangat muda. Selain itu, dia tidak memiliki rute pelarian sekarang. Melihat bahwa dia semakin dekat dengan Huo Yuhao, dia mengulurkan tangannya yang besar dan menyerang ke arah pria yang lebih muda, dan embusan angin busuk menyapu batu. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, Zhao yang meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di bebatuan di bukit. Namun, dia menatap sepasang mata emas pada saat ini. Emas itu berubah menjadi emas keunguan dengan kecepatan yang menakutkan.